Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Oikumene dari Jerman yang melayani di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, saya diminta memberikan sebuah renungan singkat untuk direkam di YouTube. Proyek ini yang disebut Suara Injil diprakarsai oleh Jemaat GKI Lembah Yordan di Jayapura, Papua. Secara spontan, saya memilih Matius 5 ayat yang ke-9 sebagai dasar khotbah. Nats ini merupakan salah satu ucapan bahagia di bagian awal dari khotbah Yesus Kristus di bukit. Marilah kita berdoa sebelum membaca nats Alkitab. Ya Aba, ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini kami boleh merenungkan firman. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami dalam kuat kuasa Roh Kudus untuk memahami firman ini, untuk menjelaskannya kepada umat, dan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, banyak penafsir mengatakan bahwa ucapan-ucapan bahagia dari Tuhan Yesus adalah program dasar dari misinya di dunia ini. Sebagai suatu pedoman etis, ucapan-ucapan bahagia Yesus Kristus bagaikan ke-10 firman yang diberikan kepada Musa di padang gurun Sinai. Sama seperti Musa, Yesus naik ke atas sebuah gunung. Tetapi tentu saja ada bedanya. Yesus tidak sekedar mengulangi ke-10 firman yang berlaku untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus melengkapinya dengan ajaran-ajaran yang memberdayakan orang-orang yang lemah menjadi kuat. Orang-orang yang tidak berdaya menjadi mampu melaksanakan tugas panggilan Yesus Kristus. Musa dalam Perjanjian Lama naik Gunung Sinai sendiri untuk menerima ke-10 firman dari Tuhan Allah. Lalu ia turun untuk memberikannya kepada umat Israel. Sedangkan Yesus Kristus membawa serta murid-muridnya dan mengajar mereka langsung di atas gunung untuk menjadi warga-warga kerajaan Allah yang layak dan menjadi utusan-utusannya untuk mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah itu.
Murid-murid Yesus adalah rekan-rekan sekerja Yesus Kristus. Yesus mau membina mereka untuk bisa meneruskan misinya kepada bukan hanya satu bangsa, tetapi segala bangsa di dunia ini sampai pada ujung-ujungnya. Yesus mulai ajarannya dengan istilah berbahagialah. Satu istilah di mana dia mengatakan bahwa murid-murid dan orang banyak yang sedang berkumpul harus berbahagia. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah makarios. Dalam bahasa Ibrani yang kemungkinan besar dipakai Tuhan Yesus waktu itu istilah esher. Bahagia. Bahagia adalah suatu keberadaan damai sejahtera atau shalom. Shalom itu sudah mulai di dunia ini, dan shalom itu akan dilengkapi atau akan digenapi di akhirat. Dalam ayat 9, Yesus menyebut murid-muridnya yang membawa damai, bahagia. Bahkan pembawa shalom diberikan suatu janji, yaitu bahwa mereka akan disebut anak-anak Allah. Istilah yang dipakai anak-anak Allah itu mirip dengan istilah atau predikat yang diberikan kepada Yesus Kristus, yaitu anak Allah. Itu adalah gelar Yesus Kristus, anak Allah. Jadi orang yang membawa damai di dunia ini, dia nanti di akhirat akan disebut anak Allah, bagaikan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, misi Yesus Kristus adalah menghadirkan shalom ke dunia. Makanya, kalau kita membawa damai, kita adalah rekan-rekan sekerja Allah. Tapi apakah kita sudah membawa damai dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana di dalam hubungan-hubungan atau relasi kita? Apakah kita menjadikan orang lain berbahagia, atau kita membawa banyak kesedihan, kekecewaan, bahkan penderitaan? Bagaimana peran kita di dalam keluarga sebagai anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak-anak? Apakah kita menjadikan orang lain berbahagia, atau dia menderita, dia merasa tertekan, dia tidak merasa bahwa dia dicintai dan ditolong dalam kehidupannya? Apakah kita membawa damai di sekolah sebagai murid terhadap guru, sebagai guru terhadap murid-murid? Apakah kita bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia? Atau kita berkelahi, kita mengomel, kita memarahi? Apakah kita membawa damai di tempat kerja terhadap rekan sekerja, terhadap atasan, atau atasan terhadap pegawainya? Apakah kita sebagai usahawan membawa damai di bidang ekonomi? Atau kita hanya rakus mencari keuntungan diri sendiri saja? Apakah sebagai anggota dewan atau politisi
kita membawa damai di bidang politik? Apakah kita membawa damai di dalam masyarakat yang majemuk sebagai orang Kristen terhadap orang-orang yang beragama lain? Jangan ada ketakutan terhadap orang-orang Kristen. Kita harus menjadi orang yang membawa damai, menjadikan orang lain berbahagia sebagai bau harum di dunia ini. Apakah kita membawa damai di dalam gereja? Kadang-kadang anggota-anggota majelis pun bertengkar, mencurigai, atau mencemburui. Kadang-kadang juga aktivis pemuda, dia cemburu terhadap aktivis lain, hanya mencari nama, tidak mencari kebahagiaan dari pemuda-pemuda lain. Ingat, saudara-saudara, bahwa shalom itu bukan hanya kekerasan, tetapi juga kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua. Saudara-saudara, kalau kita insaf dan jujur, pasti kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu memenuhi ideal atau cita-cita yang amat tinggi dari Yesus Kristus. Selama kita berada di dunia ini, sering kita melanggar hukum Tuhan. Sering kita tidak membawa shalom, tetapi kesedihan, kekecewaan, dan penderitaan. Saudara, kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sebagai manusia, pasti kita tidak berhasil dalam misi Yesus Kristus. Tetapi Yesus memberikan janji bahwa Dia akan menyertai setiap muridnya yang setia. Dia membebaskan kita dari kuasa iblis. Dia membebaskan kita. Kalau kita percaya, kita dibebaskan dari hutang dosa. Kita juga dibebaskan dari maut, kematian. Saudara-saudara, di tengah-tengah pergolakan dunia ini, Yesus menyertai kita. Yesus memberikan Roh Kudus-Nya yang menghidupkan dan memberdayakan kita untuk melakukan kehendak-Nya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagai manusia, kita dihalangi oleh banyak hal di dalam kodrat dunia ini. Tetapi sebagai murid Yesus Kristus, kita diberikan orientasi dan kemampuan untuk menghadirkan shalom di sekitar kita. Dan kekurangan-kekurangan kita pasti akan dilengkapi oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, ucapan bahagia untuk orang yang membawa damai ini merupakan suatu amanat bagi gereja di tanah Papua. Tugasnya sulit dan berat, tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajaran Yesus Kristus ini bagaikan bintang pagi untuk seorang pelaut. Pelaut itu memang tidak bisa mencapai bintang itu, tetapi
kalau ia setia berorientasi pada bintang kami itu, pasti pada akhirnya dia akan masuk pelabuhan yang aman. Makanya saudara-saudara, marilah kita menjadi pembawa damai, penuh dengan percaya kepada Yesus, penuh dengan pengharapan dan kasih, agar kita layak disebut anak-anak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, sebagai manusia kami lemah, tetapi Engkau memilih kami masing-masing untuk meneruskan misi-Mu di dunia ini. Misi Shalom. Kami masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing diutus untuk menjadi pembawa damai. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberikan kepercayaan yang besar kepada kami. Biar juga kami selalu percaya kepadamu dan melaksanakan kehendak-Mu, menerapkan shalom di dalam kehidupan kami, agar kelak kami boleh disebut anak-anak Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.